Kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Suatu ketika, Hyuk Musang sedang menghajar para bandit yang berada di wilayahnya. Bandit itu bicara, "Beraninya, kau pikir kau bisa lolos dari masalah ini? Kau juga tidak tahu siapa yang membantu kami di balik layar ini." Hyuk Musang malah menyuruh orang itu untuk menyampaikan pesannya kepada pemimpinnya. Daerah Yangzhou berada dalam kekuasaan Akademi Mimpinnya. Daerah Yangzhou berada dalam kekuasaan Akademi Martial Art Dragon Tiger. Jadi para bandit itu disuruh untuk tidak menyentuh wilayah Dragon Tiger. Jika mereka berani menyentuh wilayah Dragon Tiger lagi, mereka pasti akan dibuat menyesal oleh Hyuk Musang. Para warga heboh dengan keberanian anak muda yang bernama Hyuk Musang. Jelas saja, karena para bandit itu dihajar habis-habisan malam itu. Dan sepertinya para bandit itu dibuat lumpuh tak berdaya. Walaupun belum lama ini mereka mengejar faksi hantu. Tapi bukannya martial master mereka bahkan tidak sampai 5 orang. Aku yakin para bandit itu setidaknya berjumlah 50. Kata salah satu warga sekitar. Mereka tahu kalau Master Hyuk Musang telah kembali. Dia sudah dikenal karena kehebatan bakatnya dalam martial art sejak lama. Bukan hanya itu, tampaknya mereka juga memberikan uang kepada orang-orang yang dirugikan oleh para bandit itu. Kemudian ada paman yang marah kepada temannya, karena tidak memberitahu hal yang penting, karena dia merasa dirugikan, karena begitu banyak uang yang diambil oleh para bandit. Dan paman itu pergi mencari Hyuk Musang untuk meminta pertolongan, karena dia merasa jadi korban para bandit. Setelah pergi paman yang satunya merasa tenang karena di Yangzhou agak aman daripada yang dulu. Dan setelah itu para warga mendatangi Akademi Dragon Tiger. Mereka ingin meminta pertolongan karena menjadi korban para bandit-bandit di sekitar Yangzhou. Di situ murid junior sangat kebingungan karena begitu banyak warga yang datang berbondong-bondong. Akhirnya Hyuk Musang keluar untuk menenangkan para warga. Murid junior bergumam. Keren sekali meski dia berbicara dengan pelan, semua orang mendengarnya dengan jelas di kerumunan ini. Aku sangat paham kalau kalian sangat menderita gara-gara bandit itu. Mereka berkeliaran mengganggu bisnis dan usahamu. Mencuri tapi beralasan sebagai pajak perlindungan. Karena ancaman itu, kalian jadi punya hutang yang menunggak. Aku tahu banyak dari kalian yang terjerat hutang karena besarnya uang yang kalian pinjam. Tetapi aku, Hyuk Musang telah kembali. Aku pastikan kalian tak akan menderita lagi karena orang-orang jahat seperti mereka. Aku akan menjaga dan mengembalikan Yangzhou seperti sebelumnya, di mana kita bisa hidup dengan tenang, dan lagi lupakanlah penderitaan kalian, dan dengarkan disciple kami yang bekerja keras di sini. Kalau kalian semua bisa sabar menunggu giliran kalian, kami akan mencoba untuk mengembalikan kerugian kalian. Kemudian ada Pak Tua yang datang berbicara. Memalukan sekali. Kalian sudah banyak membantu kami tanpa imbalan, tapi kami malah membuat keributan. Maafkan kami dan terima kasih banyak. Semua ini berkat dirimu. Seharusnya kami mengatakan ini dari awal. Tetapi ada yang aneh dengan gelagat Pak Tua itu. Ternyata setelah mengucapkan terima kasih, dia malah ingin mendapat giliran pertama. Itu sangat konyol sekali. Hyuk Musang kaget dengan tingkah laku Pak Tua itu. Tiba-tiba tak lama berselang, ada seseorang datang dan berkata, "Apa benar ini Akademi Martial Dragon Tiger?" Dan orang itu langsung mengetahui kalau ada Hyuk Musang yang sering dia dengar. Pria itu mengatakan kalau dia cuma gelandangan yang lewat. Dia datang ke Akademi Dragon Tiger untuk menantang kepala akademi yang sangat kuat, dirumorkan dari Akademi Dragon Tiger. Kemudian murid junior sepertinya agak sedikit terkejut dengan kedatangan gelandangan itu. Sudah ada saja yang menantangku setelah menghabisi 2 kelompok bandit itu, kata Hyuk Musang. Hyuk Musang kemudian menyuruh pria itu untuk masuk ke dalam. Para warga pun terkejut dengan kedatangan gelandangan itu yang menantang kepala akademi. Kemudian gelandangan itu bergumam, "Itu cuman Akademi Martial Art dari pedesaan biasa. Tidak ada hal penting yang membuatku harus menghajar mereka." Hyuk Musang, kepala disciple dari Akademi Martial Art Dragon Tiger. Mereka saling berucap kata perkenalan. Orang tadi juga melakukan perkenalan. Namanya Chigeol. Dia bicara, "Ayolah, bukankah kepala disciple yang seharusnya bertarung?"
Hyuk Musang menjawab, gimana bisa seorang kepala disipel yang sangat dirumorkan dari Akademi Martial Dragon Tiger langsung menerima tantangan dari gelandangan biasa? Chigeol langsung tersulut emosinya setelah Hyuk menyebut gelandangan biasa. Musang berkata, apa mungkin kau seseorang dengan peringkat tinggi? Aku penasaran siapa memangnya kau. Hyuk Musang terus mengejek orang tadi. Musang sudah memutuskan kalau yang akan menghadapi adalah Yang Seokjin. Kau benar-benar meremehkanku. Kalau itu maumu, akan aku bunuh temanmu ini di depan matamu. Kemudian mereka saling melancarkan serangan menggunakan sebilah pedang. Sementara itu Seokjin hanya bisa bertahan dan menangkis serangan Chigeol. Kemudian Chigeol bicara, kau berhasil menghalanginya karena beruntung, tapi sepertinya cuma itu yang bisa kau lakukan. Salahkan seniormu karena telah menyuruhmu maju. Dengan sangat ketakutan, Seokjin mengeluarkan keringat di sekujur tubuhnya. Rekan-rekannya juga mengkhawatirkan keselamatannya. Tetapi Hyuk Musang masih saja santai sambil mengupil. Kakak senior, lawannya terlihat terlalu kuat. Apa adik ketiga akan baik-baik saja sendirian? Kemudian Hyuk Musang bicara, adik junior Yang, apa kau mau menyerah? Kemudian dia menjawab, tidak, aku bisa melakukan ini. Baiklah, lakukan saja seperti apa yang kau lakukan saat berlatih denganku. Kemudian Seokjin pun melakukannya. Sementara itu Chigeol sangat kesal dengan tingkah laku mereka. Kemudian bicara, baiklah, kau kali ini akan mandi darah. Aku akan memberimu neraka. Seokjin bergumam, pria itu jelas lebih kuat daripada aku. Tetapi, pedang milik kakak senior jauh lebih berat dan tajam. Seokjin pun masih saja bertahan dan mengimbangi serangan gelandangan itu. Para warga hanya bisa menyaksikan mereka bertarung karena tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah beberapa kali serangan gelandangan itu merasakan sesuatu, dia bergumam, apa-apaan ini? Bagaimana bisa dia menang ke semua seranganku? Sudah jelas dia hampir di atas warrior tingkat ketiga. Tapi sejauh ini dia bisa maju. Aku akan coba memotongnya jadi berkeping-keping. Kali ini murid ketiga benar-benar dalam bahaya. Kemudian kakak senior berteriak, Dragon Tiger Step, 2 langkah ke kiri. Dragon Tiger Sword. Gerakan keempat. Seokjin pun mengikuti arahan kakak senior. Seperti yang kita lihat, dia bisa menghindari serangan-serangan gelandangan itu. Dan setelah gerakan keempat, dia bisa membelakangi gelandangan itu dan berhasil menebasnya dari belakang. Kemudian Seokjin bergumam, ada yang aneh. Aku berhasil memotong keliman warrior tingkat pertama. Dia lebih lemah dari yang kuperkirakan. Mustahil. Aku jelas kesulitan menahan serangannya tadi. Semua yang aku lakukan adalah mengikuti saran kakak senior pertama. Gelandangan itu pun tambah marah. Sialan, beraninya kau memotong kelimanku. Jangan pernah berpikir mati dengan mudah mulai dari sekarang. Chigeol nampaknya ingin lebih serius lagi. Dragon Tiger Step. 1 langkah ke belakang. Gerakan kedua. Dragon Tiger Sword. Diikuti oleh gerakan ketiga. Dragon Tiger Step. 3 langkah ke depan. Gerakan pertama Dragon Tiger Sword. Dragon Tiger Step. Setengah langkah ke kanan. Gerakan keenam. Dragon Tiger Sword. Dragon Tiger Fish. Putar. Seokjin pun terus mengikuti arahan kakak seniornya. Kakak senior pun terus memandunya. Instruksi kakak senior memang jelas sekali. Dengan mengikuti arahan kakak senior, Seokjin bisa mengungguli serangan-serangan gelandangan itu. Dan setelah gerakan ketujuh, akhirnya Seokjin bisa menusuk dada gelandangan itu. Sambil mendekati Seokjin, kakak senior bicara kepada gelandangan tadi. Kurasa sudah berakhir. Bukankah menurutmu melawanku dengan level skill itu akan sulit? Brengsek kau. Trik macam apa yang kau gunakan? Jika tidak dengan trik, bagaimana bisa Akademi Beladiri Sampah seperti itu bisa melakukan ini? Kemudian kakak senior menunjukkan kekuatannya. Dengan hawa yang begitu menakutkan, gelandangan itu bisa merasakannya. Hanya dengan 1 pukulan gelandangan itu terlempar jauh. Kemudian Hyuk Musang bicara. Aku akan melepaskanmu dengan mudah, tapi kau malah bicara yang tidak-tidak. Beraninya kau memandang rendah Akademi Bela Diri kami.
dengan rasa ketakutan. Gelandangan itu meminta maaf kepada Hyuk Musang. Aku akan mengampunimu sekarang. Enyalah dari pandanganku. Kemudian Chijeol pergi melarikan diri. Dia bergumam. Aku harus memberitahu mereka. Dia bukanlah orang yang bisa kami singkirkan melalui sejenis duel bela diri. Setidaknya dia adalah warrior tingkat puncak, atau lebih tinggi dari itu. Dia sangat berbahaya. Tiba-tiba Musang mengejar dari belakang dan memukul dia sampai terkapar. Hyuk Musang berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi untuk melaporkanku. Aku tidak bisa membiarkan orang yang akan menyebabkan masalah di masa depan akademi kami kembali. Jika kamu memberi jawaban, aku akan mengirimmu tanpa rasa sakit." Di tempat lain, Jung Taehyung sedang disiksa. Dadanya ditempeli sendok yang dibakar dengan bara api yang begitu panas. Itu pasti sangat menyiksanya. Seseorang yang memakai masker berbicara. "Apa kau bersedia bicara sekarang? Siapa dia brengsek yang memerintahkanmu untuk memata-matai kami?" Sambil menahan kesakitan, Taehyung bicara. "Sudah kubilang padamu, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku datang ke wilayah Yunhai sebagai pengawal paruh waktu untuk mencari uang. Aku tidak punya kenalan siapapun di sini, apalagi orang yang memerintahkanku." Orang itu marah dan mengeluarkan pedangnya. "Jika apa yang kau katakan benar, kau orang yang tidak beruntung." Lalu Taehyung bicara lagi. "Kau akan menyesali ini. Kakak senior pertamaku tidak akan pernah memaafkanmu." "Apa kau bilang? Kakak pertamamu? Kalau begitu, aku akan mengirimnya ke neraka di sampingmu, di tempat gelandangan tadi." Hyuk Musang dengan serius memotong kepalanya. Dan setelah itu dia bicara. "Apa Kaisar Iron Blood sudah terlibat dengan ini?" Kaisar Iron Blood salah satu dari 10 ekspat Murim, yang juga terkenal sebagai salah satu dari 4 Kaisar Ibkis Agung, bersama dengan pemimpin Demon Union yang telah meninggal, Tyran Blood Palm Emperor, seperti yang diperkirakan. Itu berarti geng Great Dewi hanyalah organisasi bawahan dari Batalion Iron Blood yang dipimpin olehnya. Dia pasti tidak hanya berencana menelan wilayah Yangzhou tapi seluruh provinsi Gangsu. Tapi mustahil Demon Union yang hancur dengan ceroboh memprovokasi aliansi Murim sekarang. Kaisar Agung Iron Blood tidak akan sebodoh itu. Lebih dari apapun, menempatkan sekte Kongtong yang terpaksa ditutup sebagai akibat dari perang besar. Bagaimana bisa 8 kaisar dan aliansi murid kehilangan cengkramannya? Setelah membunuh gelandangan itu, Hyuk Musang merasakan atmosfer tidak biasa di wilayah Yangzhou. Dia bergegas pulang. Dan di luar halaman, Master sedang memikirkan sesuatu. Dia berbicara sendirian. "Aku tidak tahu bagaimana Musang kembali dan memulihkanku. Kuharap kau akan senang melihatku nanti. Aku tidak tahu bagaimana bocah kurus dan kecil yang dulu tidak makan dengan benar tumbuh begitu besar. Kau akan sangat bangga juga padanya saat Musang kembali." Akademi bela diri dan desa mendapatkan kembali kehidupan mereka. Pagi ini berkat penampilannya, akademi ini menerima sekitar 20 aplikasi penerimaan. Melihat prestasinya, membuatku berpikir bahwa akademi bela diri kembali ke masa lalunya. Tapi seorang pria tiba-tiba tidak terlihat. Putra sulungku yang keluar untuk mencari uang dan menyelamatkan ayah yang kurang ini, sampai sekarang belum juga kembali. Ini sangat menyedihkan. Ternyata Hyuk Musang mengupingnya sambil dia bersembunyi. Kemudian Musang mengingat perkataan ibunya, bahwa dia disuruh untuk menjaga adik-adiknya, dan selesai menguping tadi. Dia pergi. Setelah perang besar kejahatan dan kebaikan, aku berjanji berkali-kali bahwa aku tidak akan pernah terlibat dengan mereka lagi. Tetapi, grup preman yang menargetkan nilai Yangzhou dan adik junior yang hilang, ini bukan lagi waktunya untuk mengkhawatirkan hal yang tidak jelas. Ini permintaan tolong rahasiakan White Tiger. Itulah pesan rahasia yang ditulis Hyuk Musang. Di suatu wilayah ada pengemis yang berkoar-koar. "Dari tahun kemarin kenapa kau tidak mati? Dan jangan pernah kembali," kata seorang pengemis. Kemudian ada seorang yang berbicara, "Pengemis brengsek ini adalah mayat yang menghancurkan usahaku." Aman itu nampaknya marah sekali karena usahanya dihancurkan oleh pengemis waktu itu. Kemudian pengemis itu bicara, "Saat kau melakukannya, kenapa kau tidak melemparkan semangkok nasi?" Setelah berdebat dengan warga tadi, pengemis itu merasakan kedatangan seseorang.
Dan entah apa yang terjadi, dia justru sudah memegang selembar kertas. Dia tidak sadar kapan dia mendapatkannya. Kemudian dia melihat suatu kode dan bergumam master bela diri misterius yang tahu kode ini. Aku harus memberitahu tetua secepat mungkin. Di tempat lain, ketua Iron Blood marah. Dia mendengar kabar bahwa Chigeol berhasil dikalahkan di Yangzhou. Berita itu sudah menyebar di seluruh Yangzhou. Duel jadi pembicaraan warga kota. Dan popularitas Akademi Bela Diri terus melonjak. Dan pemimpin itu menanyakan keberadaan Chigeol ke bawahannya. Menurut bawahannya dia tiba-tiba menghilang setelah duel. Mungkin dia melarikan diri karena dia takut teguran yang akan dihadapi. Kemudian pemimpinnya menyuruh untuk menangkap dia dan bawa kembali. Dia meyakini bahwa Chigeol belum pergi jauh. Kemudian pemimpin itu memanggil Guangdong God Slayer, Yang Seotai. Dan pemimpin itu meminta pendapat kepadanya. Karena kalau Chigeol, warrior tingkat kedua telah ditaklukkan, dan jika rumornya dilebih-lebihkan, aku yakin kita sedang berhadapan dengan seorang ahli yang cukup kuat. Namun, semua akan berbeda jika kita melakukan penyergapan. Ambil keuntungan dari tidak adanya Hyuk Musang dan hancurkan akademi. Kita harus menggetarkan dia terlebih dahulu. Saat dia kembali dia pasti akan menangis darah. Saat kau menyerangnya dari belakang dan mengakhiri hidupnya. Di tempat Akademi Dragon Tiger berada, Musang dipanggil oleh seorang paman, namanya Tuan Gam, membersihkan jalan sendiri seperti biasa. Kau harus membuat orang lain melakukannya. Musang menjawab, tidak sama sekali. Ini sesuatu yang sudah aku lakukan sejak kecil. Kau sangat rajin. Itu luar biasa. Bagaimana miripnya kau dengan mudahku dulu. Kemudian ada seorang nona dan orang tua sedang duduk dan berbincang. Nona, sudah 2 hari sejak kau duduk di sini. Apa yang sebenarnya kau tunggu? Kemudian nona itu bicara. Papa, apa menurutmu orang bisa berubah? Berubah bagaimana maksudmu? Maksudku kepribadiannya. Dia dulu orang yang cukup pendiam, dingin seperti salju. Tapi sekarang dia tersenyum lebar, menyapa semua orang, dan memiliki obrolan yang menyenangkan. Dia hampir seperti orang yang berbeda. Papa menjawab, bukankah itu biasanya terjadi saat orang mencapai akhir hidup mereka? Nona tidak menjawab, malah menunjukkan wajah yang menakutkan. Ada apa dengan tatapan itu? Itu adalah kepercayaan terkenal. Kalau orang berubah saat mereka hampir mati. Jika tidak seperti itu, lalu apa lagi? Nona itu tiba-tiba marah dan memukul kepala orang tua tadi. Musang yang sedang menyapu melihat layang-layang yang terbang. Musang menyadari sesuatu lalu berkata kepada Tuan Gam, Tuan Gam, ada yang harus kutangani jadi aku harus pergi, tolong beritahu aku. Jika kau menemui masalah, aku akan segera kembali jaga akademi saat aku tidak ada. Nenek itu ternyata mengawasi tingkah laku Hyuk Musang. Lalu orang tua itu bicara, bukankah dia hanya murid dari Akademi Bela Diri biasa? Kenapa pusaka kesayangan murong keluarga terhebat Murim memperhatikannya? Nona menjawab, siapa bilang aku memperhatikannya? Aku cuma belum menyiapkan pemikiranku. Kemudian setelah melihat keluar lagi, Nona melihat seseorang yang sedang datang. Murid junior yang sedang bersih-bersih bergumam. Dia terlihat berbahaya. Dia muncul tepat setelah kakak senior pergi keluar. Orang yang datang itu bicara. Aku bisa tahu dari melihat saja kalau kau hampir di atas tingkat 3, tapi berpikir kau mengalahkan Chigeol. Murid junior itu menjawab, jika kebetulan kau mencari duel bela diri silahkan pergi. Akademi kami tidak menerima tantangan apapun. Jangan khawatir, aku kemari tidak untuk sesuatu seperti duel. Kemudian tiba-tiba, orang itu menghajar murid junior yang sedang menyapu. Suara terdengar sampai ke ruangan master. Master kemudian langsung melihat keluar. Setelah melihatnya secara langsung, master terkejut melihat murid juniornya dihajar oleh seseorang. Kemudian orang itu berbicara, bukankah kita harus berada di kelas yang sama untuk duel? Kalian semua hanyalah serangga yang merangkak di tanah. Kemudian murid-murid junior berusaha melindungi masternya. Master pun bicara, Akademi Bela Diri kami mungkin berada di peringkat bawah dalam kekuatan, tapi kami masih bagian dari aliansi Murim. Ketika kau tidak ingin menciptakan masalah lebih lanjut, segera pergi. Pria itu pun bicara. Astaga, menakutkan sekali. Bagian dari aliansi Murim kamu bilang.
Kurasa aku tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba pria itu langsung berada di belakang Master. Dia sepertinya akan membunuh Master. Sangat berbahaya sekali jika itu terjadi. Ada kan pindah ke tempat lain, yaitu pengemis yang berada di atas pohon. Pengemis itu nampak tidur dengan pulas. Dan sesuatu datang pengemis itu bilang, "Kau lebih lambat dari yang diharapkan." Ternyata yang datang adalah Musang. Kemudian Musang bicara, "Bukan aku yang telat, tapi kau senior. Sudah 10 hari sejak aku mengirim pesan. Aku yakin kau sudah tahu itu. Melihat bagaimana lancangnya bicaramu. Kau benar-benar White Tiger, bukan siapa-siapa. Bahkan orang tua ini yakin kau masih hidup." Kepala ketua geng pengemis, Ghost Mask,